Halo semuanya, ketemu lagi sama gua di Pondok Harmoni. Kali ini kita akan membahas tips-tips ampuh untuk menjawab pertanyaan dari audiens saat presentasi. Siapa di sini yang kalau presentasi suka deg-degan, takut ditanya yang aneh-aneh? Tenang, kamu nggak sendirian. Aku juga dulu gitu, sampai akhirnya nemuin jurus-jurus pamungkas yang bikin aku lebih pede ngadepin audiens. Nah, tips ini bisa digunakan untuk berbagai jenis presentasi, baik itu presentasi bisnis, tugas sekolah, atau presentasi lainnya. Intinya, mau kamu presentasi di depan dosen killer, calon investor tajir, atau gebetan yang susah ditaklukin, tips ini bisa jadi senjata rahasia kamu. Yuk, langsung aja kita mulai. Siap-siap catat ya, biar presentasi kamu makin lancar jaya. Ini dia tips pertama dan yang paling penting. Dengerin. Serius, ini dasar banget tapi sering banget dilewatin. Bayangin, lagi seru-serunya presentasi tentang strategi marketing, tiba-tiba ada yang nanya, tadi kamu bahas apa ya? Kan malu banget. Makanya, pas lagi ada yang nanya, fokus ke audiens, lihat matanya, tapi jangan melotot juga ya, dan dengerin baik-baik pertanyaannya. Jangan sampai kamu udah nyiapin jawaban panjang lebar, ternyata salah denger pertanyaannya. Nggak cuma dengerin kata-katanya aja, tapi juga coba tangkap maksud dan tujuan dari pertanyaan itu. Kadang, ada audiens yangnya dengan bahasa yang berbelit-belit, padahal intinya cuma pengen minta kejelasan aja. Nah, disitulah keahlian kamu menerjemahkan kode dibutuhkan. Oke, tips kedua ini penting banget buat kamu yang suka insecure kalau ditanya tapi nggak tahu jawabannya. Tenang, nggak ada manusia yang sempurna, termasuk aku. Daripada sok tahu terus jawab ngawur, mending minta klarifikasi aja. Misalnya, ada yang nanya pakai istilah teknis yang kamu sendiri nggak ngerti, ya udah langsung bilang aja, maaf, bisa dijelaskan lagi maksudnya apa ya? Atau, kalau pertanyaannya terlalu umum dan nggak fokus, kamu bisa minta mereka untuk lebih spesifik. Ingat, minta klarifikasi itu bukan berarti kamu bodoh, tapi justru nunjukin kalau kamu bener-bener pengen ngerti dan jawab pertanyaan mereka dengan tepat. Ya kan? Daripada sok tahu, ujung-ujungnya malah malu sendiri. Bab 3, singkat, padat, dan jelas. Nah, tips ketiga ini tentang gimana cara jawab pertanyaan dengan efektif. Intinya, jawablah dengan singkat, padat, dan jelas. Ingat, audiens kamu itu punya waktu terbatas, jadi jangan sampai mereka bosen dengerin penjelasan kamu yang bertele-tele. Fokus aja pada inti dari pertanyaan, terus jawab dengan bahasa yang mudah dipahami dan gak berbelit-belit. Kalau bisa sih, jawablah dengan 1 atau 2 kalimat yang to the point. Gimana? Gampang kan? Ingat, singkat, padat, dan jelas. Kayak mantan yang mutusin lewat chat, langsung to the point. Bab 4. Cerita dikit bolehlah. Tips keempat, coba deh gunakan contoh atau analogi biar jawaban kamu lebih mudah dipahami. Kadang ada beberapa hal yang susah dijelasin cuma dengan kata-kata, apalagi kalau audiens kamu nggak familiar sama topik yang kamu bahas. Nah, disinilah peran contoh atau analogi jadi penting. Misalnya, kamu lagi jelasin tentang pentingnya branding buat bisnis. Biar lebih greget, kamu bisa kasih contoh brand-brand terkenal kayak Gojek atau Tokopedia, dan jelasin gimana strategi branding mereka bisa sukses. Atau, kamu bisa pakai analogi yang relatable sama kehidupan sehari-hari. Intinya, buatlah jawaban kamu semenarik mungkin biar audiens nggak ngantuk. Bab 5. Stay cool bro. Terakhir, tips yang nggak kalah pentingnya adalah tetap tenang dan percaya diri saat menjawab pertanyaan, meskipun kamu nggak tahu jawabannya. Serius, panik cuma bakal bikin kamu tambah blank dan audiens jadi nggak yakin sama kemampuan kamu. Tarik napas dalam-dalam, tenangkan diri dan coba jawab pertanyaan dengan pengetahuan yang kamu punya. Kalau emang bener-bener nggak tahu, ya udah jujur aja. Bilang aja, maaf, untuk saat ini saya belum punya jawabannya. Tapi, saya akan cari tahu dan menginformasikannya kepada Anda nanti. Ingat, nggak ada manusia yang sempurna. Yang penting kamu udah berusaha dan tetap profesional. Oke? Itulah 5 tips jitu menjawab pertanyaan dari audiens saat presentasi. Gimana? Gampang dipahami kan? Ingat, presentasi yang baik bukan cuma tentang menyampaikan materi dengan baik, tapi juga bagaimana kamu berinteraksi dengan audiens, termasuk menjawab pertanyaan mereka. Semoga tips-tips ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam memberikan presentasi yang lebih baik. Jangan lupa praktikkan tips-tips ini di presentasi kamu selanjutnya ya.
Dan pastinya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk tips-tips menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.